2024. Film dibuka dengan seorang wanita bernama Caitlin. Dia memberikan surprise kepada sang ibu dengan pulang tanpa memberikan kabar. Kasih sayang ibu kepada si Caitlin sudah tidak terukur lagi. Terlihat dari tatapannya yang begitu dalam ketika menyambut sang anak pulang. Selama Caitlin kuliah, ibu yang gabut mencari kesibukan dengan merawat tanaman. Karena sudah sakit-sakitan, ibu pun menyuruh Caitlin untuk segera menjalin hubungan dengan Dea, teman masa kecilnya. Meski begitu, Caitlin menolak karena tak punya perasaan lebih kepada si Dea. Ibu pun memasangkan bunga di kuping kiri si Caitlin sambil berdoa agar sang anak cepat dilamar. Mereka pun lalu berfoto. Namun tak lama kemudian ibunya itu mulai batuk-batuk. Tanpa diduga batuknya keluar darah dan lalu sang ibu meninggoy. Kita beralih ke 1 tahun setelah kematian sang ibu akibat kanker. Caitlin pun maju dan menyampaikan rasa kehilangan sekaligus doa untuk sang ibu. Dia juga sedikit menyindir sang ayah yang tidak pernah mau peduli dengan si Caitlin dan lebih memilih menghabiskan waktu dengan pacarnya yang bernama Reza. Dea juga datang di acara tersebut. Dia turut bersedih akan kematian sang ibu, sekaligus mencari-cari kesempatan untuk menggombal dan mendapatkan perhatian dari si Caitlin. Si ayah pun lalu menyuruh Reza untuk mengobrol 4 mata dengan si Caitlin. Sepertinya mereka risih karena 1 tahun ini Caitlin belum juga berangkat ke Manila untuk mencari pekerjaan. Malamnya makan pertemuan di meja makan. Rupa-rupanya sang ayah berniat untuk segera menikah dengan si Reza, karena ternyata si Reza ini telah hamidun. Caitlin jelas tak percaya kalau sang ayah masih subur. Gerak-gerik Reza juga mencurigakan tuh. Apalagi dia punya riwayat sebagai pelakor ulung. Jangan-jangan si Reza ini hamil karena orang lain. Mendengar hal itu, sang ayah pun yang tidak terima langsung marah sambil mengebrak mejanya. Saat di kamar, Reza pun memakai pakaian dinas untuk menggoda sang ayah. Meski kecil, Reza masih bisa membuat sang ayah kejang-kejang sampai asmanya kambuh. Ya beginilah, kerjaan Reza cukup gampang. Tak perlu jebol gawang karena sang ayah sudah tidak kuat lagi untuk berdiri. Reza yang masih tinggi lalu menelpon seorang pria dan mengajaknya check-in di OYO terdekat. Ternyata pria yang dimaksud adalah si Dea. Mereka membuat sebuah pertemuan dengan terlibat perselingkuhan yang sangat panas. Kegiatan gaspol mereka pun berjalan dengan sangat liar sampai Reza memaksa Dea untuk membobol di dalam gawang. Rupanya hubungan ini sudah berjalan sejak lama. Mereka bahkan punya jadwal khusus untuk bobol gawang setiap minggu sekali. Dea sadar kalau ini adalah perbuatan yang tidak benar. Tapi karena nikmat, dia selalu ketagihan dan manut aja ketika diajak oleh si Reza untuk bersama. Keesokan harinya, Caitlin baru selesai berjemur dengan pakaian mininya. Tak lama kemudian, seorang pria datang membawa perkakas. Caitlin lalu berteriak karena mengira pria itu akan berbuat jahat kepada dirinya. Dia datang dengan sok jagoan dan menghajar pria itu sampai ambruk. Untung saja Reza cepat datang dan menghentikan pertikaian. Rupanya pria itu adalah tukang kebun baru dari rumahnya. Reza lupa untuk memperkenalkan kepada si Caitlin hingga membuatnya menjadi salah paham. Reza lalu mengajaknya untuk berkeliling. Dari obrolan mereka diketahui kalau pria itu bernama Hosto. Dia adalah anak desa yang punya semangat tinggi dalam mencari uang. Ibunya sedang sakit, rumahnya juga terancam digusur, dan karena itulah dia harus selalu bekerja keras untuk mencari uang. Reza menunjukkan kamar si Otso sambil sedikit mengorek informasi pribadinya. Rupanya si Otso ini masih single, alias belum punya pacar. Dia sudah beberapa kali pacaran, namun pasangannya selalu meminta putus karena si Otso ini miskin. Namun si Otso ini kuat dan tahan lama guys, sehingga membuat mantan pacarnya terluka saat bermain dengannya. Malam harinya, keluarga ini mengadakan pertemuan penting bersama si Dea. Mereka membahas tentang bisnis tanaman yang sedang direncanakan oleh si Caitlin. Ayahnya setuju, Dea pun juga ikut dalam membantu. Namun yang bikin kesel, si ayah ini terus memaksa si Caitlin untuk menjalin hubungan dengan si Dea, bahkan sampai menyuruhnya segera menikah. Jelas, Caitlin pun langsung menolaknya karena dia tidak mempunyai perasaan sama sekali. Di sini sang ayah juga membahas tentang kehamilan si Reza. Dea sampai dibuat gugup jika benar si Reza ini hamil. Maka pasti itu adalah darah daging si Dea. Mereka lalu mengobrol 4 mata. Dea menyuruh si Reza untuk menggugurkan kandungannya. Namun Reza menolaknya karena ini adalah keputusan atau kesempatan emas untuk bisa menikah dengan sang ayah. Beralih kepada si Caitlin yang sedang menenggak sebuah anggur, dan tak lama kemudian Otso datang sambil memberikan bunga. Caitlin meminta maaf karena telah salah paham dan membuat si Otso dipukuli oleh si Dea. Mereka lalu mengobrol tentang kebun dan tanaman. Rupanya si Otso ini tahu banyak dengan semua tanaman.
sama persis dengan apa yang dikatakan oleh sang ibu. Caitlyn yang mabuk lalu terbawa suasana lalu dia mencium si Otso. Jelas si Otso pun kaget tapi dia tidak mau menolaknya. Dia lebih memilih untuk melayani kemauan si Caitlyn. Caitlyn yang sudah panas lalu membawa Otso ke pojokan dan lalu mereka pun mendobrak gawang si Caitlyn. Akhirnya gawang si Caitlyn pun bobol dengan si Otso. Tanpa mereka sadari kegiatan itu ternyata disaksikan oleh si Reza dari kejauhan. Keesokan harinya, Reza pun video callan dengan temannya. Dari obrolan mereka terungkap bahwa sebenarnya si Reza ini cuma pura-pura hamil. Misinya adalah untuk menikah dengan sang ayah, agar dia bisa punya kesempatan lebih untuk menguasai seluruh harta. Namun Reza terlihat masih setengah-setengah. Karena itu, temannya itu menyarankan si Reza untuk menyicip orang lain, agar hidupnya lebih bersemangat lagi tuh. Reza pun langsung teringat dengan si Otso. Malamnya dia langsung bertindak dengan masuk ke kamar Otso dengan pakaian dinasnya. Otso lalu sampai kaget dan seakan-akan tak percaya dengan kelakuan majikannya. Reza memaksa agar dia bisa bermain dengan si Otso yang hitam pekat itu. Di sisi lain, ayah mendatangi kamar si Caitlyn. Ayahnya sadar kalau dirinya sudah renta dan sering sakit-sakitan. Maka dari itu dia berpesan agar si Caitlyn mau memberikan kesempatan kepada Dea. Mereka tak harus cepat-cepat menikah, cukup dekat memberikan ruang untuk menjalin sebuah hubungan. Esoknya, Reza pun kembali menemui si Otso. Kali ini dia membawa banyak barang sebagai hadiah. Di sini, Otso bercerita kalau dia sedang butuh dana untuk menebus rumahnya yang akan digusur. Melihat adanya peluang, Reza pun memberikan Otso sebuah handphone dan menyuruhnya merekam kegiatan bobol gawang dengan si Caitlyn. Jika misi ini sukses, Reza akan memberikan uang lebih agar si Otso bisa menebus rumahnya. Awalnya si Otso menolak karena dia tidak ingin merugikan si Caitlyn. Namun Reza malah mengancam akan memecat si Otso. Jadi mau tidak mau, Otso ini mengambil misi tersebut. Sebagai tanda jadi, mereka pun kembali melakukan permainan, namun dengan sedikit kekerasan. Kita beralih kepada si Caitlyn dan Dea yang malam itu pergi jalan-jalan. Di sini, Dea mencoba mengungkapkan perasaannya, namun langsung ditolak mentah-mentah oleh si Caitlyn. Dea lalu meminta kesempatan untuk bisa mendapatkan hati si Caitlyn dan mereka pun lanjut berpelukan. Namun, saat berpelukan, Dea malah nggak bisa nahan. Untungnya, Caitlyn cepat melepaskan diri dan langsung menampar si Dea. Kesal dengan kelakuan si Dea, Caitlyn pun langsung memilih healing dan mengobrol di kamar Otso. Rupanya Caitlyn sudah punya rasa nih sama si Otso. Dari tatapannya sepertinya Otso juga punya perasaan yang sama. Mereka pun lalu berpelukan dan langsung bermain bersama. Uhuy. Di tempat lain, Dea juga sedang bermain dengan si Reza. Setelah puas, mereka pun langsung mengobrol tentang kelanjutan hubungan Dea dan si Caitlyn. Si Reza ini mengetahui kalau si Dea ini ditolak. Ia pun menyarankan untuk membuat acara keluarga besar. Namun di tengah acara tersebut dia harus melamar si Caitlyn. Dijamin, lamarannya pun tidak akan ditolak karena ia takut keluarga besarnya malu. Keesokan harinya, Reza pun melakukan pertemuan dengan temannya. Mereka membahas tentang rencana Reza untuk menyabotase acara keluarga besarnya nanti. Video permainan Caitlyn dengan Otso akan ditampilkan. Dengan begitu, sang ayah pun langsung akan mengusir si Caitlyn dan mencabut semua warisan yang akan dibagikan. Reza lalu memanggil si Otso dan meminta video yang telah dia rekam. Otso sebenarnya tak ingin melakukan hal keji itu. Namun Reza terus memaksanya hingga mau tak mau Otso harus menyerahkan handphonenya. Caitlyn pun langsung mengajak si Otso untuk bersepeda dan bersantai di pinggir danau. Layaknya pasangan kasmaran, keduanya pun berpesan sambil curhat tentang kehidupan. Caitlyn sangat senang dengan kehadiran Otso di sampingnya. Cuma dia yang bisa mengerti dirinya setelah kepergian sang ibu. Caitlyn dan Otso pun terlalu terbawa suasana. Otso kembali mendobrak gawang milik si Caitlyn di atas tanah. Malam harinya, Reza pun menemui Otso di kamarnya. Dia menyalin file dari memori dan membuat slide video permainan si Caitlyn. Sebelum pulang, Otso pun tiba-tiba gatal. Dia meminta kepada Reza untuk mengkaraoke-nya. Dan Reza pun dengan lahap langsung mengkaraoke-nya. Sayangnya, kejadian itu disaksikan oleh si Caitlyn. Otso meminta maaf dengan sangat sungguh-sungguh, namun Caitlyn sudah terlanjur kecewa karena ternyata pria incarannya malah main gila dengan ibu tirinya.
Beberapa hari kemudian, acara keluarga yang meriah pun berlangsung. Dengan liciknya, Reza memberikan file aib Caitlyn untuk diputar oleh si Dea. Namun saat sesi lamaran berlangsung, dan ternyata yang ditampilkan adalah video Reza yang sedang mengkaraoke si Ocho. Reza terlihat panik dan mengacak-acak venue agar videonya berhenti. Namun semua sudah terlambat. Ayah dan para pengunjung kini sudah tahu kebusukan Reza. Reza bersibuk meminta maaf kepada sang ayah, namun sang ayah sudah tidak sudi bergaul dengannya. Di momen ini, Caitlyn langsung mengusir Reza. Namun sang ayah juga harus tumbang karena penyakit asmanya tiba-tiba menyerang. Ternyata ini semua adalah rencana si Ocho. Dia sengaja menyuruh Caitlyn mengkaraoke untuk direkam. Ketika acara sedang berlangsung, dia menukar file Caitlyn dengan file aib si Reza. Ini semua Ocho lakukan sebagai bukti cintanya kepada si Caitlyn. Reza lalu ditangkap atas kasus pemerasan dan penipuan. Sementara si Ocho menenangkan Caitlyn yang sedang menangis histeris karena sang ayah meninggoy. Beberapa hari pun berlalu, Ocho pun berpamitan pulang untuk ke kampung halaman. Dia juga meminta maaf karena merasa bersalah akan kematian ayah si Caitlyn. Namun Caitlyn tak menyalahkannya, karena biang keladi semua permasalahan adalah si Reza. Caitlyn menyuruh Ocho tetap tinggal lebih lama lagi. Karena Ocho juga mencintai Caitlyn, dia pun mengambil bunga dan meletakkan di kuping kiri. Itu tandanya si Caitlyn telah dilamar oleh si Ocho. Hubungan mereka dipastikan akan terus berlanjut.